kumaha Bu, sehat? Alhamdulillah. Aduh, sudah Gimana lama tak nanasnya berjumpa. sama Teguh teh? Nanasnya Asik. gimana? Nya nanasna seueur Bu di dia. Asik. Alhamdulillah. Apa kabar Teguh? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini sudah di kampus kok, sudah mulai ngampus. Udah mulai ngampus. Mm-mm. Teguh mah di sini wae Bu ah. Eh, mana Pak Ismet? Pak Ismet masih bergabung. Tadi ada Pak Ismet nonton. Oh gitu ya? Ada di kampus nggak Pak Ismetnya Bu? Dikasih tahu sih, pasti tahu dia. Oh gitu. Iya, asik. Oke, alhamdulillah nih, roll on part 7. Udah bersama ibu yang sangat cocok nih. Bersama Ibu Yanti, asik. Bu, itu Iya. background jenis Nah, ini salah bernama satu karya mahasiswa pasca ini. asik. Iya, jadi Tahun karya berapa, Bu? akhirnya tesisnya dia mengkaji batik-batik, keragaman batik. Ini salah satu karya Oh, ketika dia mempresentasikan batik. Jadi asik kan sekolah kuliah S2 di sini kan? Bisa asik. bikin karya sebegitu Mantap. bagusnya. Jadi sekali mau Betul. karyanya ini karyanya Bu Anita ini. Bu Anita. Lulusan tahun berapa tuh, Bu? Lulusan tahun 2019 kemarin. 2019. Tuh, sip. Buat teman-teman yang suka met 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 bikin sesuatu. Tuh. Oke, itu ada Yogi Sadewa. Selamat bergabung, Pak Iwan, Emrid. Ibu yang gabungnya kelihatan, Bu, di HP? Kelihatan, kelihatan ya. Kelihatan. Iwan Asik, kayaknya Pak sekolah Iwan. kuliah tuh kayaknya sih saya sepertinya ini Iwan M Ridwan ini yang alumni teater ya kalau nggak salah itu. Waalaikumsalam Iwan. Oh, Assalamualaikum, Bu, katanya. Ah, Asik. Oke, Bu, kita ambil tema apa nih, Bu, sore ini? Yang asik-asik aja nih kayaknya. Teguh aja yang bikin asik lah ya kalau Teguh tahu saya seperti apa gitu ya. Jadi Ya, eh, Ibu juga asik ini lah ke katanya. bawah beberapa ilmiah wae jeung saya mah gitu Bu. Bu, Bu, pokoknya ngobrolnya santuy aja ya, Bu ya. Iya monggo dikiring aja sama Teguh ya. Ya, santuy sambil ngopi, tapi ngopinya di tempat masing-masing. Oh iya boleh. Nggak ada Hmm. kopi di sini ya. Oke, Bu. Ini tema sore ini banyak teman-teman juga yang ya menanyakan gitu bagaimana informasi kuliah S2 itu seperti apa gitu, Bu. Gitu kan, apalagi di era sekarang. Kalau era sekarang kan disebutnya era milenial ya, Bu ya. Teh naon itu teh sejenis kumaha ya teh? Sejenis ini teh sejenis bakwan ya, Bu ya. Sejenis bakwan tapi digoreng sama terigu manis gitu. Nih, Bu, kalau di gambar mah kan udah dibikin tuh asyiknya kuliah S2 di era milenial. Tuh, Bu. Mantap ya, Bu ya. Jadi, bagaimana nih, Bu, pandangan Ibu melihat antusias kuliah S2 dulu lah secara umum di era sekarang, Bu. Bagaimana, Bu? Kalau yang saya amati dari anak-anak muda sekarang sebenarnya mereka tuh kuliah pengen langsung dari S1 tuh langsung ke S2 sebenarnya. Contoh kemarin nih lagi ramai UTBK ya. Sekarang itu Iya. tiba-tiba mungkin dia lihat nih ada promosi ada gedung pasca sarjana atau nggak tahu ngelihat Hmm. direkturnya saya juga tidak paham gitu ya Wah, tiba-tiba si dia nama direktur. Nah, ya. ya terus Jadi, uh, gimana, Bu? anak itu datang ke ruangan ke sekretariat pasca terus Iya. nanya kuliah S2 seperti apa. Oh mau Hmm. daftar gitu dan sebagainya. Nggak taunya dia teh baru mau daftar S1 lagi UTBK gitu, yang diawas sama Oh, Teguh itu.
Jadi Oh gitu. sebetulnya pendidikan Iya. S2 itu sudah jadi lumrah ya sepertinya. Jadi hampir mungkin generasi sekarang dan juga didukung oleh para orang tua untuk dia memang Mm-mm. setelah S1 lanjut ke S2 gitu. Jadi Berarti menurut semangat saya banget ya Bu ya. ah, Tes ah, UTBK tapi langsung menanyakan S2 ya Bu ya. iya, nah itu bukti betapa sebenarnya asik ini kalau bisa langsung S2 kan gitu ya. Iya Bu. Atau mungkin nanti bikin aja UTBK S2 langsung gitu, S-nya pakai S2 gitu bisa nggak Bu? Jadi dia bilang, apalah kalau saya sudah daftar di ISB Bandung gitu di sini S1 Iya, bisa langsung nggak ikutan S2 kata dia. Oh boleh silahkan gitu. pasti Jadi ini mah uh, gara-gara pasti asik. direkturnya ini mah nih, gara-gara direkturnya Kenapa? ini mah. Berarti antusiasnya banyak ya Bu ya, apalagi ke ISB Bandung gitu ya Bu. Responnya Ya, yang mau ikut. maksudnya mungkin saya melihat dulu apa namanya ya tahapan pendidikan sekarang trennya orang seperti itu ya. Jadi seperti S1 tuh apa namanya tidak cukup gitu. Semua orang ingin minimal S2 sebetulnya dan pendidikan S2 ini sebenarnya pendidikan yang capaian pendidikan yang paling gampang. Nah, Teguh kan nih pernah jadi lulusan nih. Dulu Asik. teman-teman, mumpung ada teman-temannya di sini. Kalau dulu Ya, tahu Teguh itu kalau di kelas tuh nyumput di belakang, asik. diem gitu ya. Gimana ada top munduran Bu? Diam aja gitu. Tapi terus Pendiam ya tiba-tiba Bu ya. Kedua pendiam ya Bu ya. Waktu di kelas. pendiam gitu. Tapi Iya. pas begitu TA dia baru muncul, nggak tahu karena Iya. dicubitin sama saya pas karena saya Asik. pembimbingnya gitu ya. Buat Betul. teman-teman yang lain, Teguh ini punya salah satu tugas akhirnya dengan nilai 3,9 gitu. Jadi Aduh, gampang ya kuliahnya dan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, asik. Alhamdulillah Bu. Pas dua tahun. keren itu kan pas Mm-mm. 2 tahun. Jadi sebenarnya Iya. cepat kuliahnya. Makanya S2 ini kalau menurut saya di seluruh apa ya tingkat pendidikan, pendidikan S2 ini pendidikan yang paling gampang S2 ini. Pertama waktunya hanya 2 tahun gitu. Pokoknya kalau karena saya sudah ngalamin semua nih, pernah kuliah S1, pernah kuliah S2, pernah kuliah Mm. S3. Jadi kuliah S2 ini kayak transit aja sebetulnya. Jadi sangat gampang. Mm-mm. Makanya saya betul saya setuju sama Teguh. Asik kuliah S2 itu karena memang begitu mudah sebetulnya. Mudah kan Iya. Teguh ya? Mudah banget pokoknya mah. Nggak kerasa sih Bu, sebetulnya nggak kerasa. Semester, 2 semester gitu. Apalagi kalau kuliah S2 seni itu kan sambil menggarap komposisi ya Bu ya. Jadi Iya. sambil aja gitu, sambil persiapan tesis gitu sambil kuliah. Asik Bu, enjoy gitu. Gitu. Apalagi Karena memang di dikebitin sama kita ibu lah intinya. kurikulumnya di kita kan sebetulnya diarahkan dari mulai pendaftaran, terus nanti pertama masuk ada matrikulasi, kemudian ada matrikulasi itu sudah diarahkan ke tugas akhirnya seperti apa, penulisannya Iya. bagaimana, semester 1 dan jadi sudah digiring untuk menyelesaikan tugas akhir gitu. Jadi misalnya saya kebetulan pegang mata kuliah medlit di semester 3 itu tesis itu sudah selesai sampai 3 bab. Jadi semester 4 itu sudah tinggal tugas akhir aja, sudah tinggal ujian gitu. Jadi memang betul-betul secepat gitu, akan cepat, bisa cepat kilat gitu ya kuliahnya. Jadi teman-teman yang emang ingin kuliah di S2 segera aja karena itu bukan beda dengan kuliah S1 dulu gitu. Dan mungkin Iya. nanti persiapan menuju ke S3. Nah, kalau S3 memang beda ya, beda lain lagi kalau S3 gitu. Memang agak gimana gitu ya, agak gimana saya belum berani cerita karena mungkin nanti harapan kita juga di ISB Bandung akan membuka program S3 gitu. Asik. Tuh Bu, banyak yang nanyain Bu, termasuk Teguh pribadi. Iya ya, S3 ya sabar. Nanti kita proses ya. Iya. Kira-kira berapa lama lagi Bu? Paling lama 1 tahun, paling cepat 1 semester. Satu tahun ke depan gitu, Ya, udah ya, mulai dibuka. ya. Asik, Insya Allah. mantap. Mudah-mudahan ya kita proses secepat mungkin. Iya, iya, Pak. Amin, alhamdulillah. Oke, Bu, ada yang mau bertanya, Bu?
Boleh, boleh, Mangga. Ini Bu, dari Pak Iwan, Embrid tuh. Bu, saya mau tanya untuk perkuliahan di masa pandemi sekarang apakah melalui daring atau pertemuan di kampus ya? Saya rencana mau ambil S2 lagi untuk linearitas. Banyak sih pertanyaannya, nanti WA saja ya. Kasih. Tuh Bu, gimana Bu? Semuanya Enggak, free ya. gimana? Ya, karena memang untuk perkuliahan, pertemuan di dalam kelas sampai hari ini, sampai saat ini belum ada izin. Jadi kita tidak hanya perkuliahan, bahkan PMB pun kita akan lakukan secara daring. Jadi tidak ada pertemuan di kelas. Nah, ini juga momen yang bisa dimanfaatkan nih para mahasiswa baru yang sekarang, karena Betul. ini para mahasiswa ada di mana saja bisa bergabung di sini gitu. Nanti kita perkuliahannya menggunakan aplikasi, termasuk PMB. Nah, yang sekarang mau pendaftaran PMB segera daftar, cek web pascanya, cek informasi di web pascanya, segera daftar, diproses karena nanti tesnya juga akan dilakukan secara daring. Tentu perkuliahan juga kita sedang memprediksi dan merencanakan akan dilakukan secara daring juga. Jadi yang masih ada di mana di satu semester ini kan lumayan tuh, tidak perlu ongkos urus ke Bandung, atau Wih, yang betul. tidak perlu ngontrak Betul, di benar. Bandung gitu ya, nggak kayak Teguh bolak-balik Betul. dari Subang ke Bandung gitu. Buset, melewati perbukitan, Bu. Wih, segera. Nah, Berarti di rumah sambil santai bisa langsung daftar ya Bu ya, secara ya daring gitu. pokoknya Mm-mm. kuliahnya santuy lah gitu. Asik. Tuh, mangga Pak Iwan Mugia biasa kawaler pertanyaannya. Jadi masih daring ya Bu ya, Masih belum masih dapat masih dari izin untuk ya. tatap muka langsung gitu. Hmm. Tapi ya Bu, mudah-mudahan mah pandemi ini segera berakhir ya Bu ya. Karena Iya, ada betul. mahasiswanya juga kangen sama dosen-dosennya, apalagi sama direkturnya. Iya. Oke Bu, ini Bu ada banyak pertanyaan sih sebetulnya. Ada salah satunya secara umum tentang kuliah S2 seni ya Bu ya. Ada yang bertanya ke Teguh bahwa untuk apa sih gitu kuliah S2 seni. Nah gitu Bu, pertanyaannya mendasar tapi mungkin perlu diberikan informasi yang secara tepat dari Ibu. Gimana Oke. Bu? Ya. Ini jawabnya kurang serius ini Maya. Ya. Ya. Serius Boleh tapi lah tetap ya. santuy. Boleh ada satu. Biar biar tampak ilmiah ini gue. Gini. Ya Bu, nggak apa Bu, serius Kalau Bu. di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, sebetulnya bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah mencerdaskan bangsa. Oh, itu kan garis bawahi Asik. ya, gitu. Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu di garis bawahi. Oleh karenanya, sebetulnya kalau Teguh mau bikin karya misalnya, atau temen Teguh yang bukan pengkaryaan misalnya lebih ke pengkajian, baca buku aja Hmm. kalau cuma mau pinter ininya. Kalau cuma Hmm. mau banyak karyanya, bikin aja karya, nggak usah sekolah. Semua orang pasti bisa pintar. Betul nggak? Hmm. Baca buku aja Tuh. rajin. Semua ilmu, apalagi sekarang di media Anda bisa belajar dari handphone, bisa berbagai informasi Betul. masuk. Nggak usah sekolah, fokus aja itu. Pasti pengetahuan Anda, ilmu Anda di dalam pikiran Anda itu bakal banyak isinya, bakal pinter, yakin. Terus misalnya Anda punya produktif berkarya terus, wah Anda bakal jadi dalam tanda petik mungkin bisa jadi seniman, karya-karya Anda mungkin dipublish, apalagi generasi milenial itu kan dekat dengan generasi dunia yang dilipat kalau kata Prof. Yasraf Amir Piliang ya gitu. Jadi dunianya sudah bisa digenggaman tangannya gitu. Jadi gampang mau apa saja dia bisa gitu kan. Banyak artis-artis Betul. YouTube kan juga banyak gitu. Itu bisa dilakukan tanpa harus sekolah, tanpa harus mengikuti pendidikan formal. Jadi kenapa Betul. harus ada pendidikan? Inilah jawaban tadi, mencerdaskan kehidupan. Jadi kalau Menceritakan mau kehidupan. pinter cukup baca buku, kalau mau banyak karya cukup mau berkarya cukup bikin karya. Tapi kalau mau cerdas dalam berkehidupan harus sekolah. Karena apa? Karena di dalamnya yang namanya proses pendidikan itu ada sistem yang dibuat gitu. Misalnya Teguh satu semester harus lulus 6
berapa SKS ya misalnya 20 SKS harus dikejar. Kalau nggak melalui proses pendidikan kan terserah saya mau 20 SKS, mau 30 SKS, mau 10 SKS, bisa diselesaikan sendiri, tidak mengikuti aturan manapun. Jadi itu kan proses pendisiplinan diri terhadap lingkungan kita, salah satunya tadi di lingkungan pendidikan formal. Oh, harus patuh karena aturannya begitu, gitu kan. So, Teguh kalau mau berkarya ini harus dibimbing, harus diuji, harus dinilai gitu kan. Karyanya mah bisa keren, tapi kadang-kadang yang rumit itu Teguh kan berhadapan dengan pembimbing. Betul. Bagaimana bersikap dengan pembimbing gitu kan? Bagaimana bersikap menghadapi penguji. Itu kan kecerdasan berkehidupan, bukan? Ya, Betul. nah itulah yang sering, atau misalnya harus tepat waktu pengumpulannya, kalau enggak dan seterusnya nanti Anda bakal bayar SPP lagi dan seterusnya, atau bahkan Anda harus beradaptasi dengan teman-teman di kelas, misalnya berinteraksi. Asa saya pang pinter pas di kelas, saya lebih pinter gitu. Nah itu kan bagaimana kita bisa menghargai Betul. pendapat orang lain, bisa mengukur kemampuan diri kita siapa. Itu yang disebut belajar berkehidupan, adanya di sana gitu. Itu yang harus yang misalnya kenapa pendidikan S2 itu penting atau melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi itu penting. Karena beda gitu. Kalau dulu mah S1 Teguh baru belajar soal bagaimana namanya mendeskripsikan sesuatu, misalnya membuat karya A dan seterusnya gitu. Nanti levelnya beda lagi karena di permen kita kan diikat nih, ada permennya, ada peraturan menteri, di tingkat dirjen ada peraturan lagi, di tingkat institusi ada peraturan lagi. Nah, proses-proses itu sebenarnya makanya saya bilang sebenarnya gampang kuliah S2 gitu, nggak ada yang sulit karena sebetulnya saya percaya semua anak, semua mahasiswa itu adalah pintar-pintar, hanya soal adaptasi aja. Itu Teguh. Asik. Mantap. Asik, mantap. Oke, tuh buat teman-teman yang masih bertanya kenapa harus S2, kenapa harus kuliah S2 seni, tuh jawabannya di Ibu Direktur Pascasarjana ISPI Bandung. Pokoknya mantap ya. Kadang yang Teguh alami selain yang Ibu tadi utarain, bahkan evaluasi diri sendiri gitu Bu, belajar mengevaluasi diri gitu kan. Terkadang Ya, banyak didapetin tuh di kelas gitu ketika bagaimana proses berkarya gitu kan, menghargai orang lain segala macam. Asik juga Bu. ya, ya. Jadi terasa karena kecerdasan kita gitu, kepintaran Mm-mm. kita ada di antara yang lain gitu. Jadi Betul, bagaimana betul, kita betul. kita mentolerir itu Mm-mm. dibangun di dalam ruang-ruang formal salah satunya. Banyak manfaat lain dan banyak dalam tanda petik juga keberkahan lain, banyak ruang-ruang belajar lain. Jadi salah satu ruang belajar berkehidupan di ruang formal sebetulnya. Tentu juga mungkin misalnya ada yang bertanya, loh kalau bicara kehidupan kan tidak harus di sekolah formal. Ya tentunya gitu, Mm. tentunya. Tetapi kalau karena seringnya kebanyakan misalnya yang sulit itu, apalagi nanti mungkin di level S3 ya, katanya untuk bisa lulus S3 itu kadang-kadang yang paling berat itu adalah melawan diri sendiri. Wih, betul Yang Bu. paling berat kebanyakan. Jadi ya Iya. itulah proses pendidikan. Misalnya nih di S2 ini kan juga nih banyak orang-orang yang lebih bisa dari sisi umur ya, ada yang lebih tua dari saya di kerajaan dan gitu ya, misalnya masih ada masih yang lebih tua umurnya dari saya gitu kan, harus Mm-mm. menerima karena bagaimanapun Iya. saya sudah duluan sekolahnya. Nah, itu kan Mm-mm. ada proses di sana dan saya juga sama belajar. Oh, mahasiswa saya umurnya lebih tua, bagaimana metode saya mengajar berbeda gitu. Beda ngadepin Teguh dengan ngadepin yang lain Asik. yang mungkin umurnya lebih tua gitu. Iya. Jadi asik, Iya. asik belajarnya, asik juga mengajarnya. Asik, betul. Oke, mantap.
Pak Iman Ule, MC Dik, selamat bergabung di acara Roll On Part 7 bersama Ibu Yanti. Oke, asik Bu, Alhamdulillah. Berarti mudah ya Bu ya, apa asik-asik aja sih sebetulnya kuliah S2 itu tidak terlihat berat lah Bu ya, level Ya, pasca sarjana gitu. Nah Bu, ada lagi nih, mungkin banyak pertanyaan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S2 seni. Tentunya ada pertanyaan yang seakan klasik sih sebetulnya Bu. Setelah lulus S2 seni itu mau jadi apa gitu dan bagaimana gitu. Nah, mungkin ada pencerahan dari Ibu gitu. iya ya, itu yang berat itu sebenarnya. Tapi gini, kebanyakan yang sekolah di Pasca Sarjana ISI Bandung itu kan memang banyaknya sih yang sudah bekerja ya kebanyakannya. Tapi Oh sebenarnya ya. memberi banyak juga yang memang belum sih. Teguh salah satu contohnya. Buset. Aduh Dulu jadi kan contoh wae. ya kan yang ada di sini Teguh gimana sih? Oke, siap lah Bu. Nah, yang pasti peluang itu akan selalu ada gitu ya. Setiap orang itu punya Iya. peluangnya sendiri, setiap orang itu punya rezekinya sendiri gitu ya. Tergantung usahanya kan gitu. Jadi Betul. kayak Teguh dulu belum mungkin bekerja saya biasakan sudah ya di sekolah dan sebagainya. Tapi mungkin Teguh belum apa namanya bisa percaya atau tidak gitu tiba-tiba jadi dosen di Bandung sama dengan saya Aduh, ini gitu kan. asik. Itu kan jalan ya atau mencek orang semua milik mah kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi Iya, betul. ketika pendidikan lebih tinggi sebenarnya peluangnya pasti lebih besar, lebih banyak dan rata-rata di ISB Bandung yang sudah S2 itu mereka sudah pada bekerja, rata-rata jadi dosen itu sangat-sangat mungkin. Nah, nih sebagai salah satu saya bilang promo nggak apa-apa juga lah ya gitu. Iya, Bu. Kami Pasca Sarjana Bandung sedang merintis kerjasama dengan Universitas Gunung Jati Cirebon gitu. Dan di sana sedang membuka prodi baru namanya prodi seni pertunjukan. Saya termasuk salah satu perintisnya yang menyiapkan prodi itu. Dengan saya meminta juga ke pihak UGJ, boleh saya akan bantu, saya akan dukung, tapi saya meminta lulusan dari Pasca Sarjana di Bandung menjadi dosen di sana sebagai dosen. Wah, mantap. Jadi Mantap Bu, keren. sekarang Aduh. ya kalau Teguh lain cerita ya, ini ada cerita yang lain kan. Sekarang ada Iya. dua lulusan Pasca Sarjana ISB Bandung sedang diproses untuk jadi dosen tetap di Universitas Gunung Jati dan diharapkan Alhamdulillah. lulusan generasi selanjutnya kalau ini sudah berjalan gitu, karena saya juga tetap mensupport ke sana, nanti bisa diarahkan ke sana untuk bisa jadi dosen. Selain peluang kayak Teguh, karena sekarang kan untuk jadi dosen ijazahnya harus S2 loh, nggak bisa S1 Iya. kan? Iya, Betul, Bu. dulu mah bisa S1 bisa daftar jadi dosen. Kalau sekarang nggak bisa, yang jadi dosen itu harus pakai ijazahnya semua begitu. Iya. Asik kan? Asik banget. jadi keingat waktu bimbingan tesis kayak gini. Merungkut gitu ya tuh ya. Iya Bu, urungkut kumaha gitu ya. Tapi saya Tesis pengen juga. supaya teman-teman yang lain ini ya punya bayangan gitu. Jadi sebetulnya ini yang menarik dari program S2 ini gitu. Teguh itu dalam tanda petik ya, awalnya tuh tampak lugu, culun gitu ya, malu-malu gimana gitu, kalau sekarang malu-maluin gitu ya. Tapi nggak kelihatan kalau Teguh itu punya referensi bacaan tentang musiknya banyak gitu. Pengalaman bermusiknya juga luar biasa. Nggak kelihatan tuh di awal-awal gitu. Jadi ketika datang ke saya dengan tulisan yang cuma berapa kalimat gitu ya, ini gimana gitu. Tapi saya karena niatnya memang untuk sharing, kan kita diskusi tuh, diskusi, Iya, Bu. digali lagi.
Coba Teguh, kamu tahu ini nggak? Oh tahu, tahu ini. Jadi, yang bahkan saya kadang nggak tahu juga gitu, karena tugas saya kan memang membimbing gitu. Di luar dugaan teman-teman gitu ya. Buset, buset, Menyimpan segudang ilmu gitu. Persoalannya buset. Ya. adalah bagaimana ilmu itu disampaikan. Nah ini juga pengalaman kehidupan kan, berbagi ilmu. Jadi melalui Betul. karya tesis itu, ilmu yang mungkin tersimpan di dalam pikiran Teguh, yang tersimpan dalam pengalaman Teguh itu kemudian bisa dituangkan kan menjadi karya seni, menjadi tulisan yang sekarang dijadikan model oleh adik-adik kelasnya. Nah sekarang nih kalau ada mahasiswa yang nanya, Bu, mau lihat kalau model contoh tesis yang bagus tuh yang seperti apa? Baca tesisnya Teguh gitu. Buset. Punya anan Bu tata Bu. Serius saya masa pernah Teguh tahu saya orang yang jujur kan nggak pernah. Aduh, neko-neko ya, aduh, gitu. aduh, hampura brother, teman-teman. Jadi izin Bu. Jadi mahasiswa yang di luar perkiraan saya gitu Teguh itu. Jadi ada saya ternyata banyak terjadi ilmu-ilmu gitu ya yang bisa dituangkan ke dalam karyanya gitu. Itu salah satu contoh ya, salah satu model. Dan akhirnya tesisnya tebalnya segini. Iya. Awalnya segini. Sakieu dah. Bu, abdi bade bimbingan sakieu nyandak teh. Tesis netenya pada bimbingan gitu ya. Akhirnya jadi sakieu Bu. Aduh. Aduh, alhamdulillah Bu, hatur nuhun berkat bimbingannya. Mungkin teman-teman sekalian gitu bahwa dosen-dosen di ISBI pasca sarjana asik-asik, sangat membimbing, sangat membantu proses kelancarannya. Begitu teman-teman. Tadinya wae. Aduh, iya Bu. Dan yang paling lucu tuh ketika tesis masih segini ya Bu ya, masih segini gitu, belum apa-apa lah pokoknya nama melihatnya bukan tesis gitu, ya naon gitu artikel dan Teguh langsung bertanya ke Bu, Teguh asa pengen jadi dosen kan, jadi lucu ya Bu ya. Karena saya tahu grogi saking mengalihkan gitu jadi pembicaraan. Tapi mungkin perkataan itu jadi doa ya Bu ya. Amin. Saya bilang amin. Alhamdulillah. Mengaminkannya panjang waktu itu ya. Iya. Iya gitu. Alhamdulillah ada kesempatan ya, alhamdulillah gitu. Bisa bersaing ya, bisa kompetisi ya. Jadi iya Bu. pengalaman kesiapan kompetisi itu kan iya. juga kan Teguh ada teman seangkatan yang sama juga daftar gitu kan. Iya. Itu kan luar biasa gitu. Teguh kemudian akhirnya lolos. Itu situasi juga membuat kita semakin dewasa. Nah, jadi pendidikan juga membuat seorang menjadi lebih dewasa. Mohon Bu, betul. Dan kalau tidak salah banyak juga Bu selain Teguh, teman-teman seangkatan Teguh yang keterima menjadi dosen PNS di perguruan tinggi negeri lain Bu. Ya, gitu. Banyak, betul. Alhamdulillah gitu. Solo, yang pengkaryaan di Solo dia jadi dosen di teater ada banyak sekali. Iya. Alhamdulillah. Wih, mantap lah. Oke, selamat bergabung teman-teman semua. Mangga yang mau bertanya. Aduh, seur banget nih. Tadi belum disapa, Bu. Satu-satu. Aduh, ada Pak Iman. Ada Dede Ananta. Wih, Dede. Asik. Sama pendiamnya awal-awalnya tuh kayak Teguh. Sekarang dia jadi desainer internasional. Dia. Asik. Waktu itu dia masih bingung mau ngebahas tentang androgenik mana ya gitu. Jadi Ananta ini dulu sampai bimbingan di tempat lesnya anak saya gitu. Wah seru deh pokoknya. Dan sekarang dia jadi desainer internasional. Dan sekarang jadi asik di Bandung. Seangkatan sama Teguh kalau nggak salah ya. Iya. Seangkatan. Halo Mas Bro. Mantap. Alhamdulillah. Aduh, jadi keluarga ISBI Bandung tercinta. Duh, ampun, alhamdulillah. Berasa mimpi.
Tuh kata Dede, aduh aduh ibu, hihihi, amin katanya. Ya itu salah satu juga gitu. Dede itu tapi dia mau ya dicerewetin. Jadi saya tuh kadang-kadang saya tahu bahwa saya cerewet tapi dia punya niat baik. Dede tuh dulu sama banyak ini sebetulnya yang dia kuasai tapi dia agak apa namanya perlu pendekatan bagaimana mengungkapkan ilmu itu supaya tersampaikan melalui karyanya, tersampaikan melalui tulisannya. Dede itu dulu wah keren juga tuh sama gitu ya ngomongin tentang androgini yang mungkin di sini tesis belum ada tuh yang dikasih gitu. Jadi dia prestatif gitu dan sekarang jadi Korea Hasai banyak ya. Wih, tuh. Makasih katanya Bu, banyak Bu Yanti atas bimbingannya tuh. Wes, mantap. Kita ngirim dodol atau Dek ke Bu Yanti. Oke, selamat bergabung Siska Nur Apriani. Asik. Lalu ada Helmi Maulana. Oke. Wis, teman saya nih dari Subang. Oke, Bro Helmi, selamat bergabung. Oke, Bu. Ini obrolannya mau sampai jam berapa, Bu? Lagi santai? Santai. Kalau tidak salah, ini teh 50 menit lebih langsung tutup otomatis gitu, Bu. Ini baru berapa menit ya, Bu ya? Ada 20 menit. Boleh, mau. Oh, ini baru 30 menit. Oh, 20 menit. Oke, sip, mantap. Udah lama ya? Udah lama ya, Teguh maksudnya. Buset. Bu, tuh Bu, lihat dari bulan Maret ini jadi manjangan gini gimana? Maret, April, Mei, Juni, tuh Bu. Aduh, Juli, sekarang udah Juli. Paling ini mah Bu, umurnya sampai praja Bu. Kalau praja mah nanti dipotong. Iya Bu, jadi sekarang mah di awet-awet. Berarti kalau lihat nanti Teguh pendek, berarti ya sudah Bu, berarti enggak. Dulu itu ya, rambutnya yang di poninya sampai ke sini gitu panjang. Terus kalau mau bimbingan jemput dulu. Bu, pedi bimbing boleh. Terus yang tipis ini disumputin dulu. Iya, iya Bu. Sedikit, gitu ya. Ya Bu, tete izin tuh Bu, Teguh ngambil, baru segini gitu, aduh. Kuma yang teman-teman yang lain kan sudah tebal-tebal gitu Bu. Pas Teguh baru segini, aduh asa kumaha gitu, izin gitu ya. Set gitu ya. Set gitu. Yang lain kaget terus si Teguh kok nilainya 3,9 kok bisa gitu ya. Iya, banyak yang nggak nyangka gitu. Apalagi yang nonton pertunjukannya Bu, aduh. Gitu ya. Kok bisa gitu ya pertunjukannya ya gitu. Ibu gimana Bu pas lihat pertunjukan tuh Bu? Kan Teguh nggak ngasih tahu dulu Ibu tuh konsepnya seperti itu gitu. Ya. Pas nonton live seperti itu atau gimana? Ya, nggak nyangka itu ada unsur dramatik gitu ya gitu. Padahal kan tahun ini kebetulan juga saya tahu Teguh kan dari UI, saya juga dulu kan dari UPI S1-nya. Jadi ya saya paham kalau anak UPI itu santun, rapi. Asik. Kayak saya gitu. Bisa lah. Tiba-tiba gitu ya. Lagi pertunjukan di luar dugaan. Tapi itulah real apa namanya yang disebut di atas panggung gitu ya, bagaimana seorang di atas panggung itu bisa menjadi sesuatu yang dia harapkan gitu, bukan menjadi Teguh tetapi menjadi berperan seperti yang Teguh konsepkan gitu, bahwa Teguh sebagai pemain musik yang musiknya bla 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 dan seterusnya itu harus bisa diwakili gitu. Jadi Teguh sudah menggunakan konsep performance gitu ya, itu yang Bu, yang paling kaget Bu, yang ada yang lebih kaget lagi Bu, itu Bu, teman-teman yang yang membantu, yang menjadi itunya, yang pemain-pemain musik yang lain, itu semuanya nggak dikasih tahu sama Teguh konsepnya seperti apa gitu Bu. Jadi mereka juga pada kaget semuanya. Gitu ya.
Iya gitu. Cuman yang Saya Teguh sebenarnya instruksiin, terkenal sama teman Teguh yang main apa tuh alat tiup yang yang main, tradisional yang itu. toleat itu, toleat ya. Itu bisa Heeh. juga ya actingnya ya, ternyata dia Coba lempeng Teguh gitu. cuman memberikan saran, Ki, pokoknya apapun yang terjadi, kamu mah diam banyak. Ya, cina. Da anak karawitan, ya sekarang udah lulus, alhamdulillah Bu, kemarin ujian. Oh Iya, gitu. iya yang pemain toleat Ternyata itu. diamnya lempengnya teh bisa. Iya, Asik. diam begitu ya, Bu. Sampai nungguin part. Dia tuh sambil ngitung juga, Bu, gitu. Oh, Ngitung apa nama? Ngitung pola ritmisnya dia masuk seperti apa gitu. Karena memang Tugu juga kan perlu perlu apa nih? Perlu eh apanya bagian-bagian improvisasi yang di dalamnya masuk ke dalam karya tersebut gitu. Dan akhirnya banyak orang yang kaget ya itu emang. termasuk termasuk pembimbingnya kayaknya nih. Alhamdulillah. Bu, Iya. ada yang mau nanya lagi, Bu, nih. Dari Siska Nur Apriani. Punten mau tanya ke Ibu, kalau pas KISB ada gelombang duanya atau enggak gitu. Mangga, Bu. Oke, kita lihat situasi dulu ya. Jika memungkinkan, sebenarnya kita sedang merencanakan kalau disetujui oleh pimpinan di tingkat institusi, sebenarnya ingin kita membuka gelombang dua. Tapi saya belum bisa menjanjikan ya, karena masih dalam proses pengusulan, pengajuan. Alasannya adalah karena memang pertama sekarang situasi pandemi ya, jadi Betul. apa namanya banyak juga yang ujian-ujian mundur dan sebagainya. Jadi dari Betul. kami dari PACA sedang mencoba mengusulkan bagaimana supaya dibuka gelombang kedua. Tapi belum ada keputusan ya, belum ada keputusan apakah itu jadi atau tidak. Nah, daripada belum pasti, lebih baik daftar aja yang sekarang gitu, yang Langsung pertama. gelombang pertama ya, Bu ya. Ya, kalau tidak Heeh. salah pendaftaran sampai 23 Juli. Jadi masih ada 23 Juli. beberapa hari Oke. lagi. Oke, teman-teman, let's go kan aja. Gelombang satu. Iya, Soalnya belum pasti ya, Bu ya. Gelombang duanya belum iya, pasti gitu. iya. Lebih baik sekarang aja Gitu. daftar dulu. Oke. Ada batasan jumlah nggak, Bu, untuk tahun sekarang? Maksimal 30 orang yang diterima. 30 orang. Oh, Iya. Kalau daftar berarti harus masih cepat gitu ya. iya. Gitu. Dan mempersiapkan apa Berkas-berkas. hal-hal yang berkas-berkasnya gitu. Ya. Ayo guys, semuanya guys. Nah, saya mau Segera. jelasin soal berkas-berkas nih. Nah, ini boleh Bu, sekalian Bu. Ini masalahnya. Jadi sering, jadi gini-gini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering ada pertanyaan, Bu, saya surat ininya belum, saya ininya belum. Jadi gini, Nah, betul Bu, kalau betul. di dalam pengusulan, gini-gini, mahasiswa kalau sudah lulus kan suka nanya akreditasi ya. Untuk apa? Karena untuk dia ngelamar kerja itu suka ditanya akreditasinya apa, A, B, atau C, atau tidak terakreditasi kan? Semakin dia terakreditasi baik, maka semakin menguntungkan buat mahasiswa. Itu ya, itu Betul. akreditasinya. Salah satu indikator untuk bisa membuat akreditasi program studinya bagus adalah salah satunya mulai dari PMB. Nah, PMB itu dengan syarat-syarat di situ, misalnya surat kelakuan baik, surat kesehatan, TOEFL dan sebagainya, itu adalah standar yang sudah ditentukan oleh Dikti, bukan dari kita sebetulnya gitu. Jadi kalau Oh misalnya iya. persyaratan itu tidak ada, berarti ini perguruan tingginya nih akreditasinya bakal jelek nih, karena dia standarnya di bawah standar gitu ya. Jadi persyaratan PMB-nya berada di bawah standar. Nah, kalau ada di bawah standar, berarti kan ikutan nih si akreditasinya akan turun. Kalau akreditasinya turun, yang rugi siapa? Mahasiswa. Yang rugi nanti Betul. lulusannya. Saya mah nggak apa-apa, tetap jadi dosen. Gitu ya, Teguh ya? Asik. Tapi kan mahasiswa begitu ngelamar kerja, akreditasi prodinya apa? Akreditasi prodinya misalnya jelek, misalnya kurang bagus lah misalnya. Oh, ketika Anda terseleksi itu kan dilihat dulu akreditasinya. Kalau akreditasinya nggak bagus, ya nanti akan tersalip oleh lulusan lain dengan akreditasinya yang bagus. Jadi yang bisa mendukung akreditasi itu salah satunya adalah peran dari mahasiswa itu sendiri.
termasuk dari daftar. Jadi wayahna yang mau daftar berkas-berkasnya lihat, karena itu kan bakal menjadi salah satu pertanyaan di akreditasi. Apa saja syarat PMB, syarat pendaftar mahasiswa baru, di list, bla 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 bla. Kalau yang tidak ada ini kenapa tidak ada, misalnya gitu. Jadi harus ada gitu. Oke, berarti jangan berpikir gimana ya Bu ya, kalau misalnya persyaratannya seperti apa dan bagaimana, pokoknya dilengkapi aja lah intinya Bu. Dari Gitu situ ya Bu ya. yang mulai belajar kehidupan. Asik kadinya aduh, betul pokoknya mah. Aduh, tuh gue jadi kangen waktu dulu. Tuh ngelis syarat apa aja gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Belajar teliti ya Bu ya, bagaimana gitu. Oke, itu Siska, itu jawaban dari Bu Yanti. Kata Siskanya belum lulus S1-nya Bu. Siska di ISB juga. Oke, semoga cepat lulus Siska ya. Semester berapa Siska? Boleh di-sharingkan. Jurusan apa? Cimeimei. Selamat bergabung Cimeimei. Oke. Wah, tuh Bu, ada yang calon mahasiswa lagi Bu. Mudah-mudahan. Mantap. Pokoknya asik lah ya Bu. Sama saya Asik banget. Asik lah. Enjoy aja, happy gitu dimanapun berada. Pokoknya. Dan catat pokoknya sekarang pembelajaran masih daring. Jadi yang masih di pulau jauh di sana, pulau jauh di sana gitu, masih bisa mengikuti pembelajaran 1 semester melakukan pembelajaran secara daring. Jadi sangat mungkin segera mungkin bergabung gitu. Sip, mantap. Tuh. Mungkin pembelajaran tatap muka akan dimulai tahun depan 2021 gitu. Karena betul. Perkuliahan kalau tidak salah mulai di bulan pertengahan Maret ya, awal Maret. Jadi untuk semester nanti, kalau yang semester sekarang kan dari September sudah mulai. Oh iya. Dan dilakukan daring. Jadi 1 semester Anda masih di pulau nan jauh di Matong misalnya, masih bisa melakukan masih bisa. Jauh. Oh, gitu. Tuh Bu, kata Siska semester akhir tanya di jurusan tari Bu, jurusan tari. Oh iya, boleh. Ya, ujiannya katanya diundur Bu. Ujiannya katanya diundur karena COVID. Tanggal berapa ujiannya? Oh, ini nggak disebutkan tanggalnya, cuman ujiannya diundur karena COVID kita katanya. Ujian daring aja. Kalau yang di jurusan lain karawitan sudah ya Bu ya, kemarin udah. Pasca bentar lagi akan ada ujian TA. Nanti kita nonton. Asik, pengen lihat nonton. Ya, ada karya seni ujian di tanggal 22 Juli nanti. Nanti ada live di di YouTube Pasca Sarjana ISB Bandung. Oke Bu, tuh kata Siska bulan Agustus Bu ujiannya. Tanggal berapa? Oh berarti sama. Tanggalnya belum diketik. Ini bulan Agustus. Ya, di jurusan saya pokoknya sedang mengupayakan untuk membuka gelombang 2, tapi sedang proses pembuatan video. Di gelombang 2 sedang kami upayakan ya, gitu. Mudah-mudahan bisa, mudahan jadi rezekinya untuk Siska gitu ya, dan mungkin kasih tahu juga teman-temannya jika pendaftarnya banyak maka kita akan buka gelombang 2 dan jika disetujui oleh tingkat institusi gitu. Kalau sip, mantap. Harus ada izin. Asik. Tuh teman-teman Siska yang lain boleh bareng ya Bu ya daftarnya biar banyak sekalian direkomendasiin. Boleh nanti japri-japrian aja sama Ibu nih. Sidang tanggal 20-an Bu. 20-an di Agustus ya. Oke. Agustus. Bahkan kira-kira ujian di gelombang 2-nya, PMI gelombang 2-nya tanggal berapa? Iya. Berarti Bu minat alumni S1 ISB juga kayaknya sih banyak banget nih Bu hari ini gitu. Karena mungkin terkendala ujian yang mundur, yang di Angklung Bambu juga Bu Agustus Bu. Teman-teman juga udah ada yang bertanya gitu, Pak, kumaha S2 di ISB? Ayo, let's go cek teh gitu kan. Tapi ya gitu ujiannya lagi ini bergeser jadwalnya Bu. Gitu. ETT
Mm-mm. mahasiswa dosennya tuh teguh ya, tapi kenapa tuh untuk disiplin itu tepat waktu ujiannya? Yang mana, Bu? Ya, Kata gue dewa. Apaan pandemi, Bu? oh Pandemi. pandemi ya, pandemi kan tidak membatasi kreativitas katanya. Salah satu yang paling selamat itu Kuduna, kuduna yang ditakol lah. tahu nggak Teguh ya, kalau trennya Ya, sekarang itu kan bahwa gelombang ekonomi tertinggi itu adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah betul. mengandalkan gagasan. Gitu. Gagasan itu Iya, adalah modal ekonomi yang nggak akan pernah habis. Dan soal gagasan dan kreativitas yang paling banyak ada di seniman, ada di asik. kreator gitu. Teguh Betul, salah satu betul, betul. seniman, kreator, dan dosen misalnya. Terus jadinya gitu ya. Iya. Iya, Bu. Sekarang teh lagi biasa lagi bikin videonya seperti apa nanti konsep-konsepnya gitu. Ah, Kayaknya sih kurang lebihnya seperti yang jurusan yang lainnya secara virtual gitu, Bu. Begitu. oke, Sip betul. lah. Oke, itu Siska baik. Terima kasih informasinya, Bu. Kak Teguh, asik kakak. Bu, Abdi dibilang kakak. Siska nanti Alhamdulillah. tersambung ya sama Pasca ya, Siska. Terima kasih. Ya, sip. Nah, saya doakan Pokoknya, semuanya lancar dan ya, mudahan ada jalan untuk Siska bisa mendaftar sesegera mungkin ke Pasca Sarjana ya. sip. Bisa juga terus pantau ya Bu ya di sosial media ataupun PMB ISBI ya Bu ya. Pasca, ya betul. Pasca ISBI ataupun di boleh Japri juga Bu Yanti mah online Oh, 24 jam katanya Bu Yanti mah. Kalau mau bertanya-tanya tentang informasi siap pasca melayani. pokoknya mah siap melayani Lagi aktif 30 jam secara itu. nonstop. Teguh belum dilantik ya itu ya, apa namanya, prajabatan ya. Kalau sudah dilantik prajabatan itu nanti ada sumpah bahwa PNS Iya, itu harus melayani masyarakat. siap. Dari sekarang juga Teguh melayani, siap Bu. Oh, siap. Aduh, amin katanya Siska. Sip, mangga mudah-mudahan lulus dan bergabung di Pasca ISBI. Mantap. Randy Jean Satria, selamat bergabung Om Randy. Asik. Duh, Halo, Bu. Asik juga ya, Bu, ya ngobrol teh. nggak kerasa ya. Gak kerasa, Bu. Alhamdulillah. Aduh. Bu, kalau misalnya melihat perbedaan perkuliahan zaman sekarang disebut era milenial dibandingkan zaman dulu, bagaimana, Bu? Perbedaannya? Eh, bisa dibilang karena mungkin saya dulu kan di UPI, kemudian di UPI tuh di UGM. Ibu teh di UPI jurusan apa, Bu? Pasti pasti banyak yang penasaran ini mah. Yakin lah pokoknya mah. Paling tapi nggak berani nanyanya gitu dah sieun gitu bisa diciwit gitu. Tah aku abdi udah diwakilan. Ah, oke, ini saya menyapa dulu Randy Jan Satria. Halo, selamat Oh, bergabung. Randy Jen Satria, selamat bergabung. Jadi Ya gimana, Bu? Teguh, di UPI itu saya jurusan tari. Tuh kan. Satu jurusan, prodinya satu tari, satu Asik. jurusan dengan Teguh. Teguh di Iya, musik. betul. Oh ya, tadi Sip. bedanya milenial dengan sekarang. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang itu kan, jadi saya ngalamin semacam sistem pendidikan yang dalam tanda petik masih feodal ya, gitu. Jadi Iya. kolonialismenya apa, pola-pola feodalismenya masih sangat kuat gitu. Ketika saya dulu Mm-mm. S2, ada saya S2 di UGM gitu ya, terasa betul. UGM. Nah, kalau sekarang sih sebetulnya, jadi relasi antara dosen dan mahasiswa itu begitu kerasa sekali gitu ya hierarkinya gitu. Nah, Mm-mm. tapi kalau sekarang sih saya melihat sebetulnya perkembangannya karena anak-anak muda itu kan nggak bisa ya, generasi sekarang itu kan nggak bisa dengan pendekatan apa namanya feodal seperti itu. Maka sebetulnya lebih cair gitu. Mungkin Teguh bisa lebih ngerasain. Jadi sebenarnya itu lebih yang bisa cerita generasi milenial gimana belajar sekarang itu sebenarnya Teguh. Jadi relasinya Iya. sebenarnya lebih cair. Kita lebih banyak bisa berdiskusi gitu kan, lebih banyak sharing ilmu dan
sesungguhnya kalau dari sisi aturan pun kan dosen perannya sebagai fasilitator disebutnya gitu. Jadi tapi Betul. apapun itu ya, waktu generasi saya dulu misalnya dengan apa namanya, sekarang sebetulnya ya punya kecenderungan sendiri-sendiri, sama bagusnya sih sebetulnya gitu. Dan sekarang kan medianya misalnya pembelajaran bisa melalui e-learning, karena kan anak sekarang lebih lebih senang dekat dengan media misalnya gitu. Apalagi sekarang di era pandemi, pembelajaran melalui aplikasi Zoom Meeting misalnya, itu kan sangat-sangat mungkin. Anda bisa kirim karya Anda lewat YouTube, dosennya bisa nonton dari YouTube gitu. Itu kan juga apa namanya, Betul. sangat-sangat mungkin. Jadi jarak itu bisa dikatakan tidak ada batas jarak untuk proses belajar. Jadi kalau dulu saya ya kalau nggak ketemu sama dosennya ya nggak bisa gitu, harus dijuk-juk di Bandung ke Jogja gitu ya, naik kereta berdesak-desakan gitu. Itu situasinya sangat berbeda. Kalau sekarang kan komunikasi, misalnya contoh tadi Anda bisa japri kapan saja gitu, pasti kami melayani gitu. Oh ya, tanya apa untuk diskusi dan sebagainya gitu. Kalau saya dulu nggak bisa itu, jadi sangat berbeda, nggak mungkin seperti itu. Jadi semua harus bertemu langsung, dan saya kira dosen-dosennya pun atau sistem pembelajaran pun terbuka. Dan sekarang sudah dibuka juga oleh Menteri Kebudayaan terbaru, Mas Menteri, itu kan ada yang disebut Merdeka Belajar. Jadi kalau misalnya kampus Merdeka ya, Bu. Nah, kampus Merdeka. Jadi nanti setiap orang punya hak untuk melakukan pembelajaran, atau misalnya gini, saya ingin nambahin ilmu tentang batik misalnya. Anda magang di namanya pembatik di di daerah tertentu, misalnya di Batik Trusmi gitu. Anda bisa magang langsung di sana. Jadi itu pembelajaran. Jadi era sekarang itu memberi peluang setiap anak, setiap mahasiswa untuk dia belajar sesuai dengan interestnya, sesuai dengan kompetensinya gitu. Jadi saya ingat dulu ketika saya kuliah ketika saya kuliah S1 dulu di Tari, asal bukan bidang saya itu teh ya gitu, karena dulu saya SMA-nya kan fisika gitu, tiba-tiba kuliah di Tari kan itu rada aneh gitu ya. Saya tuh pengen pindah gitu. Nah, pengen mempelajari ilmu lain sebetulnya yang ada di UPI, tapi nggak boleh gitu kan, karena memang linear di bidang. Nah, sekarang itu mungkin salah satu yang menjawab kegelisahan saya waktu itu dengan konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Jadi beliau nanti membuka peluang kepada setiap perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum ulang, dan ada 1 semester belajar di prodi lain, bidang ilmu yang berbeda. Misalnya Anda ngambil di sininya penciptaan gitu ya, kemudian Anda mau mengambil di kampus atau belajar yang lain di ISB Bandung ini, prodi-prodi Anda ambilnya prodi teater, nanti belajar tentang tarinya boleh, Anda bisa mengambil SKS gitu. Kemudian misalnya ada 1 semester Anda magang di industri gitu. Jadi misalnya tadi mungkin dengan sanggar-sanggar bisa, atau misalnya dengan industri pariwisata kalau Anda, tergantung interestnya. Nanti institusi itu membuat kerjasama gitu. Nah, nanti 1 semester lagi boleh Anda mengambil di perguruan tinggi lain gitu. Termasuk nanti yang pasti akan dirumuskan lagi gitu. Nah, jika itu diberlakukan, dirumuskan, sebetulnya memberi peluang Anda untuk meningkatkan kompetensi Anda yang beragam gitu. Karena pasti setiap orang tuh punya kompetensi, punya kelebihan, punya kecenderungan yang sangat beragam. Nah, Merdeka Belajar ini memberi peluang untuk itu gitu. Dan saya kira cocok nih untuk generasi milenial. Asik. Karena kan terkadang generasi milenial itu banyak sikap yang penasaran gitu ya, Bu ya. Ingin tahunya lebih gitu. Berarti bisa ngambil mata kuliah di jurusan lain ya, Bu ya. Bisa belajar gitu. Wah, asik juga nih teman-teman. Mantap pokoknya. Oke, ini ada Ade Irfan. Oke, Ade. Bu, ini seangkatan, Bu, sarang Ade. Oh, selamat bergabung, Dek.
Kangen-kangenan nih sama Ibu Direktur, mantap. Halo adik, ada Bella Marcella. Bella Marcella, selamat bergabung. Asik, Bu, tos sabaraha menit Ibu ya teh. Teka Ini rawasnya. nggak terasa ya, sudah 51 menit. 51 menit. Ah, tong lami-lami ting bilih Ibu repot. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau Santai ada aja, Bu yang ya. mau bertanya, boleh. Ya. Bu, berarti nih bagi para lulusan S1 yang suka apa ya, yang suka membuat karya ini yang Tugu alamin, memang kampus ISBI ini sangat memberikan peluang yang cukup besar, Bu, bagi lulusan S1 seni musik ataupun seni tari atau lainnya yang fokus mencipta karya, Bu. Gitu. Berarti kan ada penciptaan seni ya, Bu ya, di Oke. ISDT gitu. Nah, ini ada satu yang saya luput nih. Mungkin generasi angkatannya Teguh belum sempat nih. Jadi, bagi yang punya karya yang mengambil penciptaan, jadi dalam Iya, Bu. diploma dan sarjana ini, halo, Ibu pada ke mana? jalan-jalan dulu. Ini jalannya. Aduh, lagi serunya punya. Aduh. Tiba-tiba di-cut aja gitu ya. Biasanya mah ada pemberitahuan gitu berapa menit lagi gitu. Tadi mah enggak, Bu. Aduh, ampun. Oh, jadi nggak ada prepare dulu kita ya. Nggak ada pamitan dulu gitu, menghilang aja gitu ya. Teman-teman teh, nah ke mana udah dan. Aduh. Tuh, jadi hilaf ya terakhir tuh, tadi teh naon Ibu. Aduh. Ibu Apa masih ya tadi? masih masih rame, Bu, di kampus, Bu. Masih ada beberapa staff yang masih ada di situ. Oh gitu, aduh ya syukur atuh bila ibu nyalira gitu kan. Ada, makanya Terus tadi sonten. minta bantuan dulu sama yang muda-muda. Ah, gitu. Iya tuh Bu, aduh sempat terputus Bu. Tadi lagi seru ya, bahas apa Bu? Mungkinlah sedikit lagi ya Bu. Nah, Mm-mm. tadi itu apa ya? Cerita apa sih Bu yang penciptaan teh Bu ya? Yang Oh apa tadi ya, teh? Yang Entragan Teguh cenah kata Ibu teh apa gimana? nah angkatan Teguh nggak Heeh. kebagian program baru. Gimana Bu? Gimana Bu? Asyik nih kayaknya. Eh, kalau jadi gini, tugas akhir karya seni terbaik itu Mm-mm. akan diseleksi untuk mengikuti event festival. Nah, ini satu contoh karya Asik. udah ada festival Bandung Isola Performing Art Festival yang di UPI, levelnya Mm-mm. internasional, mengundang para buyer. Nanti si karya yang terbaik di pasca itu pentas di sana. Nanti ditonton oleh para buyer. Para buyer ini macam-macam. Ada event-event apa namanya penyelenggara event di level internasional juga, dan dibiayai untuk pentas, dibiayai dari kami, dibiayai juga dari penyelenggara eventnya, tapi harus terbaik Wah, ya mantap. karyanya. Aduh, Nah, Teguh nggak kebagian atau? nggak kebagian, jadi kemarin ada beberapa karya yang sudah pentas di event-event internasional. Kemarin sebetulnya kita sudah dapat undangan juga untuk Iya. ke Amerika untuk pentas di Ohio. Tapi karena Wah, mantap. pandemi kan nggak boleh kemana-mana, jadi Hmm. ya terpaksa batal dan tidak tahu sampai kapan akan ada menyelenggarakan event. Kalau di luar negeri kan COVID-nya ya, COVID-19-nya kan lebih mengerikan ya dibandingkan di kita sebetulnya kan, sampai banyak Betul, betul. makanya mereka sampai lockdown segala itu kan karena memang menghindari terjadi penularan dan menghindari banyak yang meninggal. Itu yang karya seni, Betul. tapi kemarin beberapa karya sudah di BIPAP sama di Isola International Solo Performing Art di SIPA Solo International Performing Art. Itu juga levelnya internasional. Beberapa karya lulusan pasca karya tugas akhir terbaik sudah pentas di sana, dibiayai, dan yang paling penting sebetulnya mereka mendapat jaringan, ketemu dengan para kreator-kreator di level internasional
gitu. Jadi Wah, tidak hanya mantap. kuliah aja di kelas, kita banyak ruang Wih, bisa berdiskusi, berbagi mantap. ilmu dengan Aduh, kampus lain. Nah, wih, memberikan wadah-wadah ya Bu ya. Aduh, iya. mantap. Nah, terus ada lagi untuk yang mahasiswa pengkajian juga. Sekarang itu Nah, itu ada gimana Bu? programnya, program Gladi Nalar. Jadi Mm-mm. nanti ketemu dengan para mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia atau di luar negeri yang sama-sama pasca. Misalnya, waktu itu pernah kita bikin program mahasiswa pasca sarjana ISU Bandung bertemu dengan mahasiswa pasca sarjana UDI UGM pengkajian dan penciptaan seni. Kemudian Mm-mm. mereka beradu ilmu. Jadi jangan jago kandang dong, harusnya Buset. berkompetisi dengan kampus Betul, lain betul. gitu. Wah, asik ya. Iya, tahun kemarin malah kita sampai ke Malaysia. Tahun ini rencana kita mau ke Thailand, Aduh, tapi tidak jadi karena si COVID itu. Tapi nanti kita lihat mungkin di asik. akhir tahun kita lihat gitu. Jadi Musik, kita juga mantap. jejaringnya dibangun, siap berkompetisi gitu kan, siap menjadi Iya. lulusan-lulusan terbaik, tapi kuliahnya tetap asik. Asik. Mantap nih teman-teman yang mau masuk ke pengkajian dan penciptaan seni diberi ruang yang khusus oleh ISB Bandung. Mantap. Duh, aduh, angkatan tunggu nggak kebagian dong Bu. Kan bertahap ya berkembangnya menjadi perguruan tinggi prodi yang bagus itu kan Iya, memang bertahap iya, gitu. Jadi betul betul. Asik, dipersiapkan. mantap. Iya, asik. AF Kencana, Subang hadir. Siap, Ya, mantap. Harus hadir Subang. dari Cianjur Salam dari juga. Cianjur. Sri Nenden R katanya. Ya. Mangga Cianjur. Asik. Arif Kom. Mantap. Aduh. Andri Jason. Andri Jason. Wih, dari Banten ini Andri. Kumaha Andri? Damang. Mari bergabung. Nih. Selamat bergabung kembali. Tadi sempat terputus. Mohon dimaafkan karena mungkin terlalu ini nih terlalu asyik nih ibunya nih. Ibu Seru lah tadi ya. hari ini tadi ada apa Bu di kampus ada rame apa nih? Agenda kampus. Kegiatan tadi sebetulnya tidak ada, tapi Mm-mm. kita tadi Masih lockdown ada gitu Bu? meeting Gimana? Zoom. Kita ada Oh, meeting meeting Zoom. Zoom dengan para Mm-mm. mahasiswa. Jadi Asik. walaupun di masa pandemi seperti ini nggak boleh ke kampus, Iya. justru lebih lebih kerasa ketemunya Mm-mm. di meeting secara online dan itu beda loh Betul. fokusnya. Jadi kan kelihatan tuh yang nggak ngelihatin, yang ini kan kelihatan. Kalau yang kelihatan kan langsung kayak gini gitu. Dan Iya, mereka kan tidak perlu repot-repot ke sini naik kendaraan, beli betul. bensin atau ngongkos dari Subang ke sini itu kan nggak Asik. perlu gitu ya. Berarti Jadi uang bensinnya beli kuota aja ya Bu ya? nah gitu. Padahal Tapi santai di rumah. padahal biasanya juga kalau kuota mah kebutuhan utama ya. Betul. Laras Bu, Ya. laras. Jadi sekarang di era seperti sekarang malah banyak hal sebetulnya yang memberi kemudahan. Jadi yang penting Iya. sebenarnya bagaimana kita pandai-pandai memaknai terhadap keadaan apapun gitu. Iya. Ya, Tadi apalagi kan jurusan seni mah ya Bu ya harus berkreasi ya Bu ya, jangan stuck di sana gitu. betul. Jadi Apalah pokoknya mah. tadi meeting semua mahasiswa semua angkatan yang masih jadi statusnya sebagai mahasiswa dikumpulkan semua. Ya. Kita ngobrol Wih. bersilaturahmi yang jauh di Lampung sana gitu ya yang Waduh, di Lampung ada ya. gimana. Bisa Temennya Yowan, Bu, Yowan di Lampung, Yowan. Di mana lagi Bu yang paling jauh, Bu? salah satunya yang paling jauh di Lampung. Di Lampung, mantap. Gitu. Jadi, Kuliah Bu, tadi mengisi perkuliahan atau komunikasi aja, tentunya koordinasi. kami mendorong karena kan jarang ketemu ya, tidak ada interaksi. Iya. Jadi kami sebagai pengelola memfasilitasi
ada yang mungkin kuliahnya masih tersendat dengan tugas-tugas, ada juga yang Betul. mungkin TA-nya belum tersendat juga di masa pandemi seperti sekarang. Mm-mm. Ibu nggak bisa ke lapangan, nggak bisa Mm-mm. dapetin referensi buku, nggak bisa ke perpustakaan. Nah, kami fasilitasi, ketemu dulu nih, ayo problemnya apa, yang bermasalahnya di Mm-mm. mana, supaya sama-sama mencari solusi. Jadi kami juga ada konsultasinya seperti itu. Jadi tidak Betul. dibiarkan mahasiswa sendirian galau gitu ya. Kita temani Asik. galaunya. Jadi jangan galau-galau lah sama Bu Yanti mah. Take Iya, your pokoknya mah. Ada solusi ya. Selalu ada solusi. Saya iya, ingat Bu, mungkin Ibu mudah-mudahan masih ingat waktu mencari referensi kasus yang teguh latar belakang itu kan nggak ada tuh di koran tuh Bu ya. Karena kan iya. udah 2 tahun 3 tahun yang lampau. Ya udah weh cari elektronik koran kalau nggak salah ya. Saat ini kan udah banyak ya Bu ya koran elektronik. Akhirnya dapat. Nah, itu generasi milenial kan? Betul Bu, betul. Iya. Iya, ini solusinya generasi generasi milenial mah begitu dengan cepat Betul. sekarang segala sesuatunya. Jadi tidak Iya. ada yang disebut tidak bisa gitu. Pasti semua Mm-mm. bisa gitu. Mm. Jadi terbuka lebar untuk mencari materi-materi, sumber-sumber gitu ya Bu ya. Iya, betul. Banyak e-book ataupun Ya, banyak lah. Asik lah pokoknya kuliah S2 di era milenial ini mah terbuka lebar pokoknya mah. sangat. Sekarang tulisan-tulisan, jurnal-jurnal banyak bisa Jurnal-jurnal banyak. diakses. Duh, iya, Karya-karya bisa di YouTube yang mau karya seperti apa, referensinya banyak betul. sekali, film-film dan sebagainya. Sangat sangat apalagi Iya. sekarang kemarin di masa pandemi banyak orang berkarya kan di sharing Mm, di berbagai macam media. Jadi memberi peluang betul. kepada kita untuk dapatin akses berbagai informasi, mempermudah Mm, gitu. Banyak asik bergabung tuh. tuh lah. Iya tuh, banyak banget tuh dari Aminuddin. Halo Aminuddin, selamat bergabung. Konsre Jungle, asik. Nimas, asik. Ah, Selamat bergabung. Mangga kalau yang mau bertanya-tanya tentang S2 di ISBI, mangga langsung ini mah spesial pokoknya mah. Mangga bagi yang penasaran-penasaran gitu. Mangga. Bu, kalau misalnya ada yang mungkin penasaran apakah ada batasan untuk pengkajian berapa orang, penciptaan berapa orang, ada nggak Bu? Atau kita tampung aja atau seperti apa Bu? tidak ada batasan. Tidak ada. Tidak ada batasan. Iya. Nah, nanti yang penciptaan Nah, itu ada tari, ada mm-mm, teater, ada musik dan mm-mm, karawitan, kemudian mm-mm, ada seni rupa, dan ada mm-mm, multimedia. Jadi sekarang misalnya sebetulnya karya itu tidak dibatasi hanya misalnya saya mau karya tari hanya nari aja. Enggak Bu, saya mau gabung antara multimedia, menggunakan macam-macam misalnya berbagai multimedia, artistiknya dan segala macam itu boleh gitu. Jadi mm-mm, sangat memberi peluang kepada para mahasiswa untuk mengadopsi, mengadaptasi dengan kekinian lah ya gitu karya-karyanya. Jadi mm-mm, misalnya betul. pernah ada satu karya tuh dia karya tari tapi di mix digabungin dengan teaternya, digabungin dengan multimedianya, wah jadi keren gitu. Jadi itu Wah, asik. sangat memberi ruang luasa kepada para mahasiswa untuk berkreasi. Dan satu lagi, apa sih yang membedakan karya mahasiswa S1 dan karya mahasiswa S2? Apa kira-kira jawabannya? Ah, asik. Gimana Bu? Gimana Bu? Asik nih, Ya, asik nih. jadi kalau mahasiswa karya-karya S1, saya nggak akan ngomongin yang S1-nya aja lah ya, langsung ke S2. Hmm. Karya S2 itu harus berbasis riset, gitu, harus berbasis Ah, penelitian. ah. Jadi misalnya Teguh itu dulu ngomongin tentang galaunya seorang bupati, apa galaunya masyarakat itu ya misalnya. Itu harus itu harus dikaji dulu gitu Iya, kan. betul. Dan sebetulnya pentasnya tidak harus di gedung pertunjukan, boleh pentas Mm-mm. di masyarakat, di lingkungan kayak misalnya dulu ada mahasiswa dari Lampung, pentasnya di hutan,
dia di tempat di mana dia mengkaji tentang seorang perempuan sebagai apa ya, kayak pemanjat pohon kayak gitulah si perempuan itu. Jadi kayak Hmm. petani Ngambil perempuan. buah gitu, Bu, maksudnya? Ya, bukan ngambil apa itu, karet ya, ngambil Oh, getah karet. karet kayak gitu-gitu. Oh, Nah getah itu, karet. Mm-mm. nah dia gagasan karyanya dari sana gitu. Nah untuk Hmm. mendapatkan ruang atmosfer itu, kemudian pentasnya di hutan, di tempat di Wis, mana para mantap. perempuan itu sebagai apa ya, ada istilahnya saya lupa. Ini pertunjukannya di sana. Nanti kami yang datang ke sana sebagai penguji gitu. Jadi tidak harus Wah. pertunjukan di gedung pertunjukan yang misalnya prosenium khusus sendiri di Bandung di kampus, Ya. tidak harus, justru direkomendasikan ujian di luar kampus sebetulnya, dekat dengan masyarakatnya. Jadi pertama berbasis riset, kedua memang ruang pertunjukan, panggung pertunjukan tidak dibatasi dengan panggung-panggung pertunjukan modern sesungguhnya gitu. Jadi banyak sekali karya-karya yang sebetulnya dipentaskan di sana. Pernah ada yang di pentas di Pangandaran, di atas, di bukit, di atas laut. Ya, kebayang nggak? Di atas laut Beuh, ada mantap. bukit, terus ada pertunjukan malam-malam gitu Wis. ya. Beuh. Ada suara-suara melengking gitu ya. Luar biasa itu. Beuh. Kaji Mantap. wilayah-wilayah Pangandaran itu, kemudian mengadopsi kesenian-kesenian tradisi di sana, melibatkan masyarakat di sana, pentas di sana, dan langsung diapresiasi oleh masyarakat di sana gitu. Jadi memperkenalkan juga nih karya akademis itu si Gaki gitu, dan ternyata Hmm. menceritakan tentang atau menggambarkan tentang masyarakat di sekitar tempat pertunjukan itu. Jadi itu yang membedakannya, gagasannya, karyanya berbasis riset gitu. Asik. Itu saya, Bu, Teguh ingat itu kata-kata yang awal Ibu yang ucapkan kepada saya. Harus harus berdasarkan riset, Gu. Cina. Oh, riset kumaha. Gak bisa cuma menghayal gitu aja lah ya. Akan Dan PowerPoint kan. akhirnya, ya. Berarti kalau Teguh waktu dulu segini berarti belum belum ada risetnya, Bu. Berarti pas jadi Iya. set segini, kasihnya jadi ada risetnya. Jadi dulu yang segini itu baru menghayal gitu ya, gitu. Baru Kenapa ngalamun berarti. baru ngalamun. Tuh, mantap tuh teman-teman. Ternyata kuliah di S2 di ISB ternyata memberikan ruang yang cukup lebar. Apalagi yang eh, mau pertunjukan, mau show up itu tidak terbatas oleh gedung pertunjukan yang ada gitu kan. Langsung prung sama masyarakat dimanapun itu nanti dosen pembimbingnya meluncur ya Bu ya, gitu ya ke sana Iya, ya. betul gitu. Asik. Pertunjukan gitu. Jadi Mantap, kita mantap. kita juga dosen-dosennya kan belajar untuk dekat dengan masyarakat kan gitu, Iya, gitu berinteraksi dengan betul. mereka gitu. Ya. Bahkan ada informasi yang belum diketahui mungkin ya Bu di masyarakat tersebut gitu. Jadi kita Iya. tahu gitu ya Bu ya. Jadi sekalian kita juga belajar dari masyarakat gitu ya. Kan ada tuh Betul, seperti Heraningrat ya kalau tidak salah yang bilang belajar dari masyarakat gitu. Jadi nggak betul. hanya kita dibatasi di ruang-ruang akademis kampus gitu, tapi juga Mm-mm. kita bisa mengadopsi mungkin para empu, para seniman-seniman seni apa Betul. seniman tradisional yang memang dia menggeluti kesenian Mm-mm. tertentu gitu, itu sangat memungkinkan kita mengadopsinya menjadikan karya Betul, yang betul. monumental yang bisa diapresiasi publik gitu yang lebih luas. Betul, Bu. Aduh, bahkan ketika kalau misalnya show up di masyarakat itu ketika karya yang S2 gitu kan, ketika berada di masyarakat bisa bisa menyatu ya Bu ya sama seniman daerah di sana gitu. Gitu Betul. ya Bu ya. Kan kalau Tidak kita ada bikin kerenggangan karya, gitu ya Bu ya. Mm-mm. kan kalau kita bikin karya kan inginnya juga kadang-kadang mewakili kegelisahan masyarakat gitu kan. Seni itu Betul. kan sebuah media bisa juga gitu kan untuk menyampaikan kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu kan juga salah satu merasa mungkin misalnya dengan karya itu terwakili seperti karyanya Teguh mewakili masyarakat Subang yang gelisah, diwakili oleh karyanya, Betul. ungkapkan kegelisahan itu lewat karya Teguh, itu sangat simbolik daripada demonstrasi gitu kan. Teguh itu sebenarnya kan lagi Eh, demo ya karyanya itu ya.
Aduh. Eh, berawal dari kegelisahan gitu ya, Bu ya. Aduh, asik ya Bu ya. Asik bener asik asik. Ya. Sangat-sangat asik gitu lah. Pokoknya jangan tunda kesempatan jika memang itu ada kesempatan raih dari sekarang teman-teman. Guys semuanya pokoknya Dan mumpung masih ada saya di pasca sarjana gitu, karena buset atau ada saya kan. kadinya wae lupa Ibu mah. Bisaan Aduh. Oke, kita sapa lagi The Sams. The Sams selamat bergabung. Lalu The Bayu Permana. Asik. Balan Teguh Bu ini. Halo, Dian. Ini Bu Direktur Pasca pokoknya semakin cucok. Dia jurusan tari, Bu. S1-nya. Oh gitu. Boleh lah Iya. saya menari kalau gitu. Tuh, Dian mau duet katanya sama Bu Yanti. Oke, Bu, ternyata waktu semakin relaks sore, Bu. Kayaknya Iya. terlalu sore. Bolehlah, Bu lah, Ibu memberikan stimulus positif untuk teman-teman yang nonton. Bagaimana sih asiknya belajar S2 ataupun kuliah S2 di ISB Bandung? Mangga, Bu. Ya kalau dari saya sih sebetulnya kalau mau kuliah, kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Jadi Betul. segera sekarang atau nanti sama saja, lebih baik sekarang. Iya. Mantap. Simpel pokoknya. Nojos. Oke, itu. Kalau yang masih yang bingung, boleh japri aja ya Bu ya ke Boleh, Ibu mangga. ataupun pantau IG-nya Pasca Sarjana Pasca ISB Bandung. Pasca Sarjana ISB Bandung Enggak, pasca atau ISB Bandung. Pasca ISB Bandung. Tuh, pantau terus di sana ada informasi atau di PMB Pasca ISB isb.ac.id. .id tah gitu ya. Mangga terus pantau, boleh japri. Semoga di tahun ini kita bisa bergabung ya. Walaupun pandemi tetap spirit ya punya. Iya, tetap semangat. Terus banget. Ibu hatur nuhun Ibu sudah bergabung di acara Roll On Part 7 ini. Ibu sehat-sehatnya Bu ya. Oke, semoga Ya, bisa berjumpa salam secara sehat, live salam gitu. santuy. Sehat dan santuy, Bu. Bu, atur nuhun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.